Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa ya, dari faktor ekonomi, sosial, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, yang bisa kita lihat saat ini adalah banyak dari kita, khususnya anak-anak muda, anak-anak milenial yang harus bekerja dari rumah atau work from home. Enak sih kerja di rumah, tapi dampaknya apa? Dampaknya satu, durasi kerjanya lebih lama, bisa 24 jam sehari, dan durasi kita untuk menatap entah itu laptop, komputer, ataupun gawai itu lebih lama. Dampaknya apa? Bisa mengganggu kesehatan mata. Oleh karenanya kita harus pintar dan bijak bekerja dengan menggunakan gawai atau lain sebagainya yang bisa mengganggu kesehatan mata kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kesehatan mata milenial. Kalau kita berbicara tentang mata gitu ya, mata ini juga selain dari sisi medis, ada dari sisi psikologisnya. Kita lihat beberapa fun fact tentang mata ya. Kita lihat yang pertama. Mata sebagai jendela hati. Nah, sering kali kita dengar istilah bahwasanya mata adalah jendela hati. Jadi ketika kita kenal sama seseorang gitu ya, kita bisa mengetahui secara keseluruhan orang tersebut dengan melihat pandangan matanya seperti itu. Karena memang apa yang ada di hati seseorang itu bisa terpancar katanya lewat mata. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut ke fun fact yang kedua. Mata bisa meningkatkan percaya diri. Pernah nggak ngelihat orang gitu ya yang percaya diri banget gitu, PD-nya tinggi, dan kalau kita lihat dari matanya itu matanya berbinar-binar gitu ya. Pokoknya menampilkan aura yang positif dan juga cerah seperti itu. Nah, ini yang kemudian menandakan bahwasanya mata juga bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Kita lanjut yang ketiga. Cerminan karakter. Nah, kita bisa lihat nih dari pandangan mata seseorang, ketika pandangannya sangat tegas sekali berarti orangnya tegas gitu ya. Atau kemudian matanya agak sayu-sayu gitu ya, mungkin orangnya sedikit flekmatis seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti kita juga bahas. Keempat, komunikasi yang efektif. Nah, seringkali ketika kita berbicara ada komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, salah satunya mungkin mata ini menjadi komunikasi yang efektif secara nonverbal gitu ya. Jadi ketika kita ada yang curhat gitu, apakah kita merasa senang atau sedih atau haru, empati, itu kita bisa melihatnya dari tatapan mata. Kita lihat yang terakhir, fun fact yang kelima, menarik perhatian lawan jenis. Nah, ini yang kemudian sangat penting sekali bagi Anda yang belum punya pasangan. Ini biasanya kalau kita memiliki mata yang indah dan juga mata yang sehat pastinya, ini bisa menarik perhatian lawan jenis. Nggak mau dong ketika kita ketemu seseorang yang kita suka gitu ya, atau gebetan kita, ternyata mata kita agak sayu, agak sembab gitu karena mungkin sering begadang atau kurang tidur. Nah, itu tadi 5 fun fact tentang mata. Kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kesehatan mata milenial. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih hubungan antara mata dan juga kondisi psikologis seseorang atau sifat karakter seseorang. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Niki Maulani, MPSI Psikolog CGE, psikolog dari Rumah Sakit Hermina Ciruas, Serang, Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Niki, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Raden, kabar baik dari sini. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke Mbak Niki, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara mata dan juga kondisi psikologi seseorang yang katanya bisa menjadi cerminan seseorang ya. Kita lihat yang pertama, mata sebagai jendela hati. Apakah benar seperti itu? Wah, betul sekali tuh Mas Raden, karena dengan melalui mata kita bisa memprediksi suasana hati seseorang maupun kondisi psikologisnya. Jadi apakah orang tersebut sedang dalam kondisi marah dengan memperlihatkan matanya yang sedang melotot, atau misalkan orang itu sedang dalam kondisi sedih dengan matanya yang berkaca-kaca atau bahkan mengeluarkan air mata, dan ada lagi dalam kondisi bahagia dengan menunjukkan matanya yang berbinar-binar seperti itu Mas Raden. Oke, berarti ini jadi jendela hati dan kita bisa mengetahui kondisi hati atau perasaan seseorang. Tapi bisa tidak sih Mbak yang kemudian kita lagi sedih nih gitu kan, lagi nggak good mood lah gitu, lagi bad mood gitu, dan itu kita mencoba untuk memfake-kan dan mata kita mencoba untuk jadi kayak bahagia. Bisa kelihatan nggak itu? Walaupun kita merasa mata kita bahagia, tapi hati kita sebenarnya juga memendam sesuatu yang sedih gitu. Oh, kalau itu biasanya sih memang
itu hanya menjadi satu satu simbol saja sih. Jadi kalau untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kondisi emosional seseorangnya, ya kita harus ada komunikasi, misalkan secara percakapan seperti itu. Gitu sih. Cuma kalau misalnya di fake ya bisa saja, tapi harus digali lebih lanjut lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Mata indah dan sehat itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Sering ya Mbak ya kita lihat ketika kita ketemu sama seseorang itu yang public speaker lah katakan gitu ya. Yang pede banget ngomong di depan banyak orang atau di depan kamera gitu. Kita bisa ngeliat itu matanya kayak berbinar-binar. Matanya itu menandakan sesuatu yang something firm gitu. Sesuatu yang tegas dan sesuatu yang ya apa ya rasa confidence-nya tinggi. Dan benar tidak ketika kita memiliki mata yang indah dan juga sehat pastinya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Oh ya tentu, karena dengan mata yang indah dan mata yang sehat, makanya kita lebih percaya diri untuk bertatap muka atau misalnya berbicara dengan orang lain gitu. Nah sehingga banyak sekali khususnya perempuan yang akhirnya merias area matanya Mas, baik menggunakan make up maupun juga dengan melakukan operasi plastik seperti itu. Nah begitu juga dengan sebaliknya, jika kondisi mata kita sedang kurang sehat, misalkan kita sedang sakit mata nih, biasanya kita menjadi kurang percaya diri seperti itu. Sehingga banyak orang-orang juga yang akhirnya menutupinya dengan menggunakan kacamata. Menutupinya dengan kacamata seperti itu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih Mbak Niki. Mata itu bisa mencerminkan karakter seseorang. Nah kita lihat ya ketika kita berhadapan seseorang, mungkin kalau dalam istilah apa ya psikologi itu ada orang dengan karakter koleris gitu ya, dengan plekmatis gitu ya. Nah itu koleris dengan plekmatis dari pandangan mata pun sudah jauh berbeda ya. Ketika kita melihat sesuatu yang tegas banget nih kayaknya, atau plekmatis yang oke, cooling down, yang peaceful gitu. Itu bisa juga memberikan perbedaan ya ketika pandangan mata seseorang dengan karakternya masing-masing. Iya, betul. Karakter itu kan luas sekali ya. Jadi kalau misalkan pandangan mata seseorang itu terkesan fokus gitu ya Mas ya, berarti menandakan karakternya itu percaya diri. Orangnya itu tertarik dengan lawan bicaranya ataupun dengan topik yang sedang dibicarakan. Lalu juga menandakan yang bersangkutan itu mempunyai sikap menghargai karena saat berbicara itu melakukan kontak mata seperti itu. Nah, jika ada seseorang yang melakukan pandangannya itu lebih tidak bisa diam atau tidak bisa fokus dengan lawan bicara, itu bisa menandakan seseorang itu pemalu, introvert, seperti itu Mas. Atau bisa juga yang bersangkutan sedang dalam keadaan takut. Dan yang ketiga ada juga yang memiliki pandangan yang tajam atau dingin seperti itu. Nah itu biasanya memiliki karakter yang keras dan juga mudah marah seperti itu. Oke. Berarti memang dari setiap pandangan mata dan apa yang terjadi di mata itu bisa menandakan atau mencerminkan karakter seseorang gitu ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang keempat nih Mbak Niki. Komunikasi nonverbal yang efektif itu bisa dimulai dari mata. Sering kan kita lihat gini, kalau kita lagi ngomong atau dengerin omongan seseorang, kita harus pandang matanya gitu. Jangan jelalatan kemana-mana matanya gitu. Kita harus pandang di matanya seperti itu. Nah, apakah kemudian ini menjadi salah satu simbol bahwasanya atau tanda gitu, indikator bahwa komunikasi yang efektif itu bisa dimulai yang nonverbal gitu ya, itu dari mata gitu. Karena kita bisa ngeliat kayak ekspresi kita merespons ketika teman kita curhat lagi sedih, kita ikutan sedih bisa dilihat dari mata. Teman kita lagi curhat senang gitu, itu juga bisa dilihat dari mata. Betul seperti itu. Ya, betul sekali Mas. Jadi memang mata merupakan alat komunikasi nonverbal yang efektif, terutama saat ini sedang banyak masyarakat kita yang diwajibkan menggunakan masker nih. Betul. Sehingga kita tidak bisa melihat ekspresi wajahnya secara langsung ya. Makanya dengan melalui mata tersebut. Nah, dengan melalui mata itu bisa menunjukkan kepercayaan diri seseorang, lalu juga sikap menghargai seseorang. Apakah orang tersebut menghargai lawan bicaranya, lalu apakah yang bersangkutan memiliki minat terhadap lawan bicaranya maupun juga dengan topik yang sedang dibicarakan. Melalui mata juga bisa menunjukkan kesungguhan seseorang tersebut, lalu juga bisa menunjukkan ekspresi atau perubahan mood seseorang, bisa juga menunjukkan respon atau umpan balik. Misalkan saat temannya sedang berbicara, dia bisa menunjukkan sikap yang terkejut dengan melotot seperti ini, kayak gitu, kurang lebihnya.
Oke, biasanya nih aku sering ini dengar nih Mbak Niki yang kemudian ketika orang lagi ngomong gitu ya, dan ketika dia lagi ngomong tuh matanya sering kedip-kedip gitu. Tapi sebenarnya waktu dia nggak ngomong sih kedipnya nggak terlalu sering gitu. Nah, apakah kemudian ada yang bilang kalau lagi ngomong terus kedip-kedip itu berarti dia lagi agak nervous juga atau gimana sih Mbak? Maksudnya kayak ada sesuatu ketika terjadi pandangan yang agak berbeda gitu. Ketika ngobrol biasa gini gitu, tapi pas ada ngomong atau kadang-kadang nih ya kita kan ini non verbal juga nih. Ketika kita ditanya sesuatu terus dia ngelihatnya ke kiri atas atau ke kanan atas katanya itu lagi jujur atau nggak jujur. Itu juga secara psikologis bisa ini nggak sih dinilai bahwasanya oh ini seseorang ngomongnya lagi oke nih, lagi jujur atau ini lagi nggak jujur nih trying to think something gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan pandangan matanya ke arah kanan atas, berarti dia sedang meng-create sesuatu. Nah, meng-create sesuatu ini bisa banyak. Bisa jadi dia sedang membuat satu ide tertentu, atau bisa juga dia sedang merencanakan satu peristiwa kebohongan lah kurang lebih seperti itu. Tapi bukan menjadi satu kepastian orang tersebut sedang berbohong. Tapi intinya dia sedang meng-create satu cerita. Nah, sedangkan kalau arahnya ke sebelah kiri, berarti dia sedang merecall memori yang pernah dia alami. Seperti itu kurang lebih, Mas. Oh, oke. Apakah ini kemudian kayaknya ada hubungan sama otak kanan sama otak kiri juga ya yang kemudian create something sama recall itu kan sesuatu yang scientific gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Mbak Niki. Bisa menarik perhatian lawan jenis. Kalau kita memiliki mata yang indah, mata yang sehat, mata yang berbinar-binar, mata yang beraura positif, ini kabarnya bisa menarik perhatian lawan jenis. Tapi ini dengan tanda kutip bagi mereka yang belum punya pasangan ya. Iya, betul sekali, Mas. Jadi memang karena itu ada istilah dari mata turun ke hati ya, Mas ya. Oh, oke. Nah, ya, jadi memang seperti yang kita sudah bahas, kalau memang mata merupakan salah satu alat komunikasi nonverbal yang efektif gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menarik perhatian lawan jenis? Pertama, kita harus merawat mata kita dulu nih Mas, dengan cara pola hidup sehat, tidur teratur, atau bisa juga menggunakan produk mata seperti eye cream gitu ya Mas ya. Lalu selain itu juga bisa merias mata sehingga mata kita menjadi lebih menarik untuk lawan jenis. Nah, lalu yang ketiga juga bisa melakukan kontak mata secara intens atau dalam Mas. Jadi kalau misalnya ada lawan jenis yang menarik perhatian kita, kita bisa memperhatikannya secara lebih intens sehingga orang tersebut jadi merasa diperhatikan seperti itu. Nah, yang keempat, ini yang paling ekstrim nih, bisa Apa juga nih? melakukan kode-kode, jadi dengan cara berkedip-kedip gitu, atau menaikkan alis. Tapi ini harus hati-hati ya, karena bisa jadi nanti juga jadi kurang nyaman ke lawan jenisnya, seperti itu sih Mas. Oke, ini sangat luar biasa. Ada kode-kode kedip-kedip gitu ya. Oke, ini berarti memang bukan lagi kelilipan ya, tapi lagi kode. Yang penting matanya bukan lagi nggak sehat, tapi itu kode belaka kalau kita lagi menarik perhatian lawan jenis karena kita memiliki mata yang indah dan sehat. Baik, terima kasih Mbak Niki Maulani sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, kesehatan mata milenial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.